Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran yang sekarang kita masuk ke pertanyaan 112. Ya. Pertanyaan 112. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu, dan terkhusus kita berbicara tentang al-qiyamah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan kita dan keturunan kita dari perkara yang besar ini, karena tidaklah yang menemui hari kiamat kecuali adalah syirarun nas, adalah manusia-manusia yang buruk. Setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian kaum muslimin dalam keadaan baik, karena di situ ada Nabi Isa, dan kaum muslimin dipimpin oleh imam yang bertakwa, sehingga keadaan orang-orang ketika itu sangat aman, sangat nyaman, dan penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang beriman. Setelah itu kemudian tidaklah tinggal kecuali orang-orang yang buruk. Tidaklah tinggal kecuali orang buruk. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jaga anak dan keturunan kita daripada orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang buruk menjumpai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan 112. Ma dalilun nafkhi fis sur wa kam nafakhatin yunfakhu fihi. Apa dalil yang menetapkannya ada nafakh, adanya peniupan sangkakala, dan berapa kali sangkakala itu ditiup? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala. Wa nufikha di sini artinya dan pasti ditiupkan sangkakala, karena penggunaan fi'il madhi untuk masa depan adalah suatu kepastian. Ada suatu kepastian. Ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan menggunakan fi'il madhi menunjukkan suatu
kepastian yang telah ditetapkan. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fil ardi samawati wa man fil ard. Dan pasti nanti ditiup sangkakala, maka pingsanlah orang-orang yang fis samawat, yang ada di langit, wa man fil ardi, dan ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak pingsan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi sangkakala dan mereka berdiri semuanya sambil menunggu. Artinya menunggu selanjutnya proses-proses hari akhir. Wa fi hadhil ayah dzukira nafkhatain atau dzukira nafkhatain al-ula lis-sa'qi wa thaniya lil-ba'thi. Dalam ayat ini dzakara nafkhatain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafkhatain, ada 2 kali peniupan sangkakala. Al-ula lis-sa'q, tiupan pertama untuk manusia semuanya pingsan ataupun mati. Wasaniya lil ba'thi, dan yang kedua adalah untuk berbangkitnya manusia. Wa qala ta'ala wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan pada hari ditiupkan sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka pingsanlah orang yang ada di langit dan ada yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak pingsan. Al-ayah, ya, faman fassara faza' fi hadhil ayah bis-saq fahiya an-nafkhah al-ula. Siapa yang menafsirkan faza' di situ dalam ayat kata-kata faza' fazi'a, siapa yang mentafsirkan kata-kata faza' di situ dalam ayat ini dengan sa'q, dengan artinya tiupan, yaitu membuat orang pingsan, fahiya nafkhatul ula, maka ini adalah nafkhah yang pertama, tiupan yang pertama, al-mazkurah fi ayatiz zumar, yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yu'ayyiduhu hadis Muslim. Ini diperkuat oleh hadis Muslim yang, ya, hadis itu cukup panjang, ya. Hadis itu cukup panjang dan Imam Bukhari tidak memuat, ya, hadis yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis Muslim, thumma yunfakhu fis sur fala yasma'u hadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Dalam hadis tersebut, ini potongan hadisnya, kemudian ditiupkanlah sangkakala, fala yasma'u ahadun, tidaklah seorang pun mendengar, illa asgha litan wa rafa'a litan, kecuali orang itu memiringkan lehernya dan mengangkat lehernya, maksudnya mendengar dengan saksama, ya, artinya dari mana sumber suaranya, kemudian mereka mengangkat, memiringkan lehernya dan mengangkat lehernya. Kenapa? Karena begitu dahsyat. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibli. Orang yang pertama mendengarnya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sedang memperbaiki telaga untuk minum ontanya. Ya. Jadi orang itu lagi
memperbaiki telaga untuk minum ontanya. Qala fayus'aqu wa yus'aqun nas, lalu dia pingsan ya, dan semua manusia demikian juga. Summa yursilullahu atau qala yunzilullah matara, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan, ka'annahu til atau tal, dan seperti hujan itu seperti hujan-hujan gerimis. Atau qala zil, ini Syu'bah syak. Syu'bah di dalam masalah ini ragu di dalam hadis, ya, di dalam makna antara tal atau zal ada keraguan. Fatambutu minhu ajsadun nas, dengan hujan tadi maka tumbuhlah jasad-jasad manusia, kembali manusia itu hidup. Summa yunfakhu fihi marratan ukhra, kemudian ya ditiupkan lagi, fa idzahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka semuanya berdiri dalam keadaan berdiri semuanya. Jadi mereka tumbuh bagaikan cendawan tumbuh setelah hujan. Kemudian manusia ketika itu untuk tiupan yang kedua, manusia menunggu proses pada hari kiamat. Wa man fassara faza' biduni sa' fa hiya nafkhah tsalitsah, ya, mutaqaddimah 'alal nafkhatain. Siapa yang mentafsirkan faza' di sini bukan dengan penafsiran sa'iq, maka itu adalah nafkhah yang ketiga. Itu nafkhah yang ketiga. Mutaqaddima ala an-nafkhatain, ya, yang telah didahului oleh kedua nafkhah. Wa yu'ayyiduhu ma fi as-sur at-tawil, diperkuat oleh tiupan sangkakala yang panjang. Fa inna fihi dzikru salas an-nafakhat, di situ ada 3 nafakhat, 3 kali sangkakala itu ditiup. Yang pertama adalah nafkhah al-faza', ada yang menafsirkan tadi faza' adalah sa'iq, membuat orang semuanya pingsan dan mati. Wa nafkhah as-sa'iq, dan ada pula yang mengatakan ini nafkhah yang kedua adalah sa'iq, yang tadi adalah faza' yang membuat orang semuanya gelisah, ya, semuanya tidak menentu. Kemudian nafkhah yang kedua adalah sa'iq, dan nafkhah yang ketiga adalah berbangkitnya manusia, berdirinya manusia menghadap kepada Rabbul Alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi di dalam penjelasan ini ada 3 nafakhat, ada 3 nafakhat. 3 kali ditiupkannya sangkakala, ya, 3 kali ditiupkannya sangkakala. Kaifa sifatul hasyr minal kitab? Pertanyaan yang ke-113, bagaimana sifat al-hasyr, manusia dikumpulkan, disebutkan di dalam Alkitab. Fi sifatihi ayatun katsirah, dalam menerangkan bentuk ataupun sifat daripada hasyr itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkannya. Di antaranya adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian mendatangi kami furada, masing-masing, sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian sendiri-sendiri waktu pertamanya. Jadi manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendiri-sendiri, ya, karena manusia mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri, ya.
manusia mempertanggungjawabkannya amalan sendiri. Ini di dalam surat Al-An'am ya ayat 94. Surat Al-An'am ayat 94. Wa qauluhu ta'ala wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa hasyarnahum falam nughadir minhu ahada. Dan kami kumpulkan mereka ya, falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang luput, tidak ada seorang pun yang tinggal ya, tidak ada seorang pun yang tinggal. Ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Al-Kahfi ayat 47. Wa qauluhu ta'ala yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari kami kumpulkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, wafda sebagai utusan yang terhormat. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa dikumpulkan mereka dan diarahkan ke mereka menuju Ar-Rahman ya, sebagai orang-orang yang terhormat, sebagai utusan seperti utusan-utusan yang terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Sedangkan orang-orang mujrimin, pelaku-pelaku dosa besar, maknanya di sini adalah orang-orang kafir, kami halau mereka ila jahannam wirda. Kami halau mereka ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Mereka dihalau dalam keadaan haus. Ini surah Maryam. Ya. Surah Maryam 85 dan 86. Wa qaulu ta'ala wa kuntum azwajan thalatha. Washabul maimanati ma ashabul maimanah, washabul masy'amati ma ashabul masy'amah, was-sabiquna as-sabiqun. Dan kalian ketika itu ada 3 kelompok. Azwaj di sini adalah jenis atau pasangan, maksudnya adalah kelompok. Azwajan thalatha fa ashabul maimanah, orang-orang yang maimanah, orang-orang yang berada pada pihak beruntung, yaitu sisi kanan. Ma ashabul maimanah, siapa mereka? Washabul mas'amah, dan orang-orang yang berada pada pihak kiri. Ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Maksudnya di sini pada yaumul qiyamah nanti manusia dibagi kepada kelompok orang yang beriman ya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang menerima kitab-kitab amalan mereka daripada yamin mereka, dari tangan-tangan kanan mereka. Dan orang-orang yang kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menerima kitab catatan amalan mereka dari sebelah kiri mereka. Dan setelah itu juga ada orang-orang yang terhitung dalam as-sabiqun as-sabiqun. Orang di atas dunianya adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, orang-orang yang berlomba dalam keimanan dan ketaatannya. Ini di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7, 8, 9 dan 10. Ini menunjukkan adanya al-hasyr.
Wa qawluhu ta'ala yawma idzin yattabi'una ad-da'i la iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu yattabi'una ad-da'i, manusia-manusia mengikuti orang yang menyuruh mereka. Artinya ada suara yang menyuruh mereka untuk datang, untuk berkumpul. La iwaja lahu, tidak ada yang menyimpang. Mereka tunduk semuanya untuk mendatangi sesuai dengan arahan seruan. Wa khasyatil aswatul rahman, semua suara-suara khusyuk, ya. Artinya rendah menghadap kepada Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, kamu tidak akan mendengar suara-suara itu kecuali hanya bagaikan mendengar bisikan. Ini kenapa? Karena manusia semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang dapat mengangkat kepalanya. Dahulu saya adalah raja, dahulu ada saya panglima, dahulu saya adalah pemimpin negara, dahulu saya adalah orang kaya. Semua jadi kumpul dalam tunduk lesu, dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naqlul aqdam ilal mahsyar, ya, yaitu fala tasma'u illa hamsa, ya, yaitu berpindahnya kaki-kaki dari satu tempat kepada tempat yang lain pada yaumul mahsyar seperti suaranya seperti bisikan, seperti suara bisikan. Artinya tidak berbunyi kecuali dengan suara yang rendah. Demikian rasa takutnya manusia dan keadaan yang sangat menegangkan. Ka'akhfaf al-ibil, ya, suara itu bagaikan suara sepatu onta, artinya tapak kaki onta. Wa qauluhu ta'ala wa may yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang Allah berikan petunjuk maka orang inilah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min duni, siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan didapati untuk mereka penolong-penolong selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim, kemudian kami kumpulkan mereka pada yaumul qiyamah, ya, ala wujuhihim, di atas muka mereka. Artinya mereka ada yang berjalan pada yaumul qiyamah itu di atas muka mereka, di atas kepala mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada sifat yang buruk tersebut. Ini di antara ayat-ayat dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat al-hasyar yaumul qiyamah. Tadi surat Toha, ya, yauma idzin yattabi'una ad-da'i, Toha ayat 108. Kemudian man yahdillahu fahuwal muhtad, surat Al-Isra ayat 90, surat Al-Isra ayat 97. Ya. Kemudian kaifa sifatuhu minas sunnah, bagaimana pula sifatnya disebutkan di dalam sunnah. Tadi di dalam Al-Quran, sekarang di dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, raghibin, rahibin, wasnan ala ba'irin, wa thalatha ala ba'irin, wa arba' ala ba'ir, wa ashra' ala ba'ir, wa tuhsyaru baqiyatuhumun nar tuqili ma'hum haitsu qalu wa tusba ma'hum haitsu asbahu wa tumsi ma'hum haitsu amsu.
haitsu amsau. Di sini Allah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hasyar, ya, hasyar di apa namanya, di dunia, ya. Karena manusia nanti ketika tanda-tanda kiamat kubra, setelah terbitnya timbulnya api yang besar, akhirnya manusia digiring ke Syam. Ya. Maka di sini yuhsyarun nas ala salas tara'iq. Manusia itu dikumpulkan itu pada 3 tara'iq. 3 bentuk, 3 jalan. Raghibin, ada orang yang mau. Rahibin, orang yang takut. Ketika itu wasnan ala ba'ir, yaitu ada 2 orang, ya, mereka di atas 1 onta. Wa thalatha ala ba'ir, 3 orang di atas 1 onta. Wa arba'a ala ba'ir, ya, dan ada 4 orang di atas onta. Wa asyrah ala ba'ir, dan ada 10 orang yang menaiki 1 onta. Ini apa namanya, keadaan manusia. Wa tusyaru baqiyatuhum an-nar, kemudian selain daripada mereka, ya, dikumpulkan menghadap atau kepada api. Tuqilu ma'hum haitsu qalu, ya, tuqilu ma'hum haitsu qalu, wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu. Artinya pada waktu siang, ya, mereka dikumpulkan ketika waktu siang tersebut, ya, waktu qailulah, ya. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, dan ada pula yang dikumpulkan pada waktu pagi ketika mereka berada pada pagi. Wa tumsi ma'hum haitsu amsau, ketika itu mereka juga dikumpulkan pada waktu sore sebagaimana mereka berada pada waktu sore. Ya. Sebelum membaca syarah hadis ini, ya, saya belum membaca tentang syarah hadis ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Nabi Allah kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana sifatnya orang kafir, dikumpulkan mereka di atas kepala mereka, di atas wajah mereka. Qala alaysa alladhi amsahu ala rijlain fi dunya qadiran ala ayyamshihi ala wajhi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan, tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat orang itu berjalan dengan kedua kakinya, membuat orang itu bisa juga berjalan dengan kepalanya dan mukanya? Maksudnya jadi muskil. Bagaimana bisa pula orang berjalan dengan wajahnya? Bagaimana pula manusia berjalan digiring, ya, untuk pada satu tempat dengan wajahnya, berjalan di atas wajahnya, berjalan terbalik. Rasulullah SAW, alaysa alladhi amsyahu ala rijlain, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat orang itu berjalan dengan kedua kakinya fid dunya, ya, di atas dunia, qadiran ala yamshiyahu ala wajhi yaumil qiyamah, sanggup untuk membuat orang itu berjalan di atas wajahnya pada yaumil qiyamah. Artinya ada kuasa Allah Subhanahu wa taala membuat orang bisa berjalan di atas wajahnya. Na'udzubillah. Ya. Qala
innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Rasulullah SAW yang menerangkan tentang dikumpulkan pada yaumul mahsyar manusia itu dalam keadaan hufatan bertelanjang kaki, uratan tidak berpakaian, ghurla dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi manusia dikembalikan di dalam bentuk awalnya. Bagaimana dia awalnya tidak berpakaian, tidak mempunyai alas kaki, dan tidak pula berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana penciptaan pertama kami mulai, ya, nu'iduh, maka kami juga mengembalikannya seperti pertama kalinya. Artinya manusia pertamanya, ya, lahir dalam keadaan tidak bersendal, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia. Kemudian wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumil qiyamah Ibrahim. Orang-orang yang pertama, khalaik di sini manusia yang pertama nanti diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Jadi orang yang pertama mendapatkan pakaian pada yaumul qiyamah adalah Nabi Ibrahim. Ummul Mukminin mendengar perkataan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW bahwa manusia itu dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, maka beliau bertanya, qalat Aisyah radhiyallahu anha fi dzalika, ya Rasulullah, arijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau demikian wahai Rasulullah, tidakkah laki-laki dan perempuan saling melihat karena tidak berpakaian? Rasulullah SAW mengatakan, al-amru asyaddu min an yahummuhum dzalika. Itu permasalahan itu sangat dahsyat. Asyad, perkara ketika itu sangat dahsyat daripada mereka disibukkan oleh perkara tersebut, yaitu melihat antara laki-laki dan wanita. Tidak ada keinginan mereka sedikit pun, ya, antara laki-laki dan wanita, walaupun tidak ada pakaian ketika itu, tidak ada rasa keinginan. Kenapa? Karena semuanya penuh dengan rasa kecemasan dan rasa ketakutan. Jadi perkara ketika itu adalah asyad, itu sangat dahsyat, sangat sulit, sangat menegangkan, sangat sangat menakutkan. Karena semua manusia berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berharap, ya, kepada sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Semuanya berharap. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu mengatakan kepada manusia, ana malikul yaum, aina mulukud dunya. Aku pada hari ini adalah